Shalom, damai di hati. Senang hari ini kita boleh berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga, edisi Kamis 12 September 2024 di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu saat ini sebelum kita lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami menaikkan syukur kepadamu sambil membilang banyak terima kasih. Oleh karena kami terus mengalami dan merasakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu. Tapi Engkau juga Allah yang terus mencurahkan berkat-Mu bagi kehidupan masing-masing kami. Sehingga dalam setiap perjuangan hidup kami mengalami dan merasakan kasih Tuhan yang dinyatakan. Kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri bagi kami untuk dapat kami nikmati. Maka dalam kerinduan kami akan Engkau, kami mau lagi disapa oleh kebenaran firman-Mu melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Karena itu ya Roh Kudus, besertalah dengan kami, tuntunlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Kejadian 22 ayat 13 dan 14 menjadi bacaan Alkitab yang akan menyapa kita di hari ini. Kejadian 22 ayatnya yang ke-13 dan 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan hari ini adalah Yehovah Yireh, Tuhan menyediakan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita sedang ada di dunia digital yang ditandai dengan segala sesuatu dapat diakses dengan mudah dan instan atau cepat. Sehingga manusia cenderung berpikir bahwa segala sesuatu dapat dengan mudah diraih dan dimiliki. Sebagai orang percaya kita memiliki segudang kebutuhan dalam hidup. Dengan demikian kita akan berusaha sekuat tenaga, bekerja keras dan menabung untuk mewujudkan apa yang dibutuhkan. Pada kenyataannya tidak semua yang diperjuangkan dan diharapkan dapat diperoleh. Kita harus sadar bahwa kita lemah dan terbatas. Namun kita memiliki kepercayaan bahwa Tuhan akan bertindak dan menyediakan kebutuhan kita. Ada ungkapan, ketika segala usaha tidak berhasil, maka kita meyakini bahwa Tuhan menyediakan. Keyakinan ini berakar kuat dalam kehidupan beriman, di mana Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk manusia ciptaannya. Walaupun ada orang-orang yang masih ragu dan tidak percaya kalau Tuhan selalu menyediakan kebutuhannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini mengkonfirmasi Abraham, membuktikan imannya yang siap mengorbankan anaknya Ishak. Kini Tuhan menyediakan seekor domba jantan. Tersedianya korban pengganti untuk anak yang seharusnya mati karena Abraham lebih mengasihi Allah dari apa yang dia miliki. Disinilah kita melihat kisah penebusan yang otentik dari Allah yang tidak dimiliki oleh ilah-ilah lainnya di luar sana. Bahwa Allah menyediakan pengganti atau Allah yang menggantikan. Dalam bagian ini pula tipologi dari Yesus Kristus dalam perjanjian lama nampak. Sebagaimana domba jantan diberikan Allah sebagai ganti Ishak, demikian Kristus memberikan dirinya disalibkan sebagai ganti kita. Nama yang baru diberikan kepada tempat itu untuk mendorong semua orang percaya sampai akhir zaman agar senantiasa tetap ada dalam kesungguhan dan ketaatan iman yang benar kepada Allah. Yehovah Yireh, Tuhan menyediakan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita untuk terus melakukan tugas, pelayanan, kerja, usaha, dan pengabdian. Jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dan masalah. Tuhan akan selalu bertindak dan menolong. Ia akan memberi kita hikmat dan kemampuan untuk mencari jalan keluar. Jangan pernah ragu akan pertolongannya ketika kita diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Yakinlah
Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Iman kepadanya memberi kita kepastian akan tindakan Tuhan. Sebab Tuhan bukan hanya menganugerahkan dan menyediakan, tapi lebih daripada itu. Dia adalah Tuhan yang benar-benar menyatakan diri kepada umatnya menurut kehendaknya. Dialah Tuhan yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia melalui Yesus Kristus. Dialah pula yang menyatakan dirinya lewat kehadiran Roh Kudus dalam gereja dan dalam kehidupan kita. Marilah kita memiliki iman seperti Abraham, sehingga sebagaimana Tuhan menyediakan pengganti korban yang melegakan dirinya, begitupun juga kita akan disediakan oleh Tuhan hal-hal yang akan melegakan hati dan pikiran kita menurut cara dan waktunya, sambil mengingat bahwa Tuhan menyediakan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu, sebab begitu baik Engkau Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami. Kembali kami dikuatkan untuk percaya sungguh bahwa Engkau Tuhan Allah yang menyediakan. Sebagaimana Engkau menyediakan korban pengganti bagi Abraham, kami percaya juga dalam perjalanan hidup yang kami jalani ini, Engkau Allah yang menyediakan segala yang kami butuhkan melalui setiap perjuangan-perjuangan hidup yang kami tempuh dan kami lalui. Karena itu mampukanlah kami ya Tuhan untuk tetap taat, setia kepadamu, sambil terus berjuang bagi kehidupan kami masing-masing. Dalam setiap kerja, usaha, upaya-upaya kami akan setia dan taat, supaya daripadanya kami akan menikmati berkat-berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Karena itu berkatilah kehidupan kami semua ya Tuhan, baik jemaat Gemi Maranatha Paslaten, tapi pun siapa saja yang menyaksikan renungan harian keluarga di channel YouTube ini. Biarlah kami akan terberkati dengan umur panjang, sehat, kuat, sukacita, tapi pun damai sejahtera yang berasal daripadamu. Setiap langkah hidup kami kemanapun kami pergi dan berada, tetap disertai dan dituntun oleh Tuhan. Kami yang bersyukur, Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita kami. Kami yang bergumul oleh karena apapun, Tuhan memberi pertolongan bagi kami. Kami percaya kalau kami terus mengandalkan Tuhan, maka Engkau Allah, Tuhan kami, menyediakan segala yang kami butuhkan dalam hidup ini. Sehingga apa yang kami perjuangkan terus mendatangkan berkat bagi hidup pribadi, tapi juga bagi hidup keluarga kami masing-masing. Diberkati terus pelayanan gerejamu, tapi juga secara khusus di Maranatha Paslaten, Komisi Multimedia, terus diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami, terus diberkati dalam damai dan sejahtera-Mu. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Ini kami yang bersyukur, tapi pun bermohon kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Tetap dukung terus channel YouTube ini dengan cara subscribe, tapi juga untuk bagikan, like, dan komen video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.